5. Action! Film Rumah Merah Putih diangkat dari kejadian nyata di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, mengangkat kisah anak-anak di daerah Atambua, Silawan, masuk dalam Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Farel, Oscar, Anton, David, Asika, Bia, Alda, dan beberapa teman-teman yang lain. Bahwa mereka hidup di perbatasan tetapi dengan segala tantangannya, dengan segala kisahnya, dengan suka dukanya, tapi mereka tetap bisa menjalani semua itu dengan baik. Hari pertama cuaca panas jam 9, tapi matahari sudah 2. Satu matahari. Action! Cut. Kamu kan harus sudah bilang action. Mama sudah bagus, hanya ada actionnya itu bahaya. Sabar, kedua sabar, ketiga ya sabar lagi. Yang mendasari kami untuk membuat film ini adalah rasa cinta kepada Indonesia yang sangat luar biasa. Di film ini kita bisa belajar bahwa anak-anak di perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini begitu mencintai Indonesia dengan luar biasa. Mungkin lewat kejadian anak-anak ini, kita yang di ibu kota bisa belajar bahwa hidup bersama, apapun asal kita, apapun golongan kita, tapi kita semua sama. Hei Farel, lihat Sa, nama ada di dalam tuh. Oscar Lopez. David Cilalahi. Ino, ternyata kamu orang Batak ya, David. Sembarang Sa, mana ada orang asli Timur Cilalahi. Begitu Samara. Sudah, yang penting kita semua anak Indonesia toh. Bu Guru baik-baik saja, hanya kendala dengan cuaca, matahari ada 10 di atas kepala, seperti biasa. Selalu cinta NTT. Timing ininya, pas kalau misalnya masih belum, tunggu dikit. Set, merah putih, pas gitu dikit tuh. Agak di... Siap. Silawan. NKRI. Ya, lokasi kita untuk film Rumah Merah Putih, kita mengambil wilayah di daerah Silawan, di Kabupaten Belu. Dan ada juga beberapa set yang kami combine dengan di daerah TTU, di daerah Tuamese. Jadi untuk kebutuhan gambar, kita mengambil beberapa titik lokasi yang cukup berjauhan. Pertama, memang lokasinya sangat jauh dari Jakarta. Jakarta kita harus ke Kupang dulu, dari Kupang kita harus naik pesawat lagi ke Atambua. Nah, dari Atambua sendiri, kita menuju ke satu titik lokasi, misalnya rumah Farel, itu kita setiap pagi harus berjalan dari jam 4 pagi sudah harus jalan. Jadi dari penginapan menuju lokasi itu 1 jam kita harus naik mobil. Itu satu titik. Ada lagi misalnya kita ke Fulan Vehan, itu kita hampir 1,5 jam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana teman-teman ini setiap hari harus bangun pagi, harus mempersiapkan diri dengan baik, istirahat cukup. Dengan cuaca yang sangat panas, tapi ya kita tetap berusaha untuk bisa syuting dengan baik, supaya bisa menyajikan film yang baik untuk keluarga Indonesia. Jadi ini kedua kalinya aku bekerja sama dengan Alenia Pictures. Dan pertama kali aku bekerja sama dengan Mas Ale dan Bania itu di film Denias, Senandung di Atas Awan. Dan itu pun juga film pertama aku, pertama kali syuting di perfilman di Indonesia. Jadi dulu itu sebagai anak-anak dan sekarang di film Rumah Merah Putih ini bedanya udah sebagai tante-tante. Dan aku merasa aku selalu percaya dengan hasil karya dari Mas Ale dan Bania, makanya aku pastinya mau ikut
lagi di proyek Rumah Merah Putih. Dari dulu saya ingin bergabung di Alenia Pictures karena semua film-filmnya bertemakan sosial dan anak-anak. Intinya Tuhan tahun ini menjawab doa saya bisa bergabung di Rumah Merah Putih garapan Alenia Pictures. Karena buat saya udah terlalu banyak film yang mengangkat kehidupan kota. Farel. Cut. Oke. Film-film yang diproduksi sama Alenia tuh bukan cuma menyuguhkan sebuah cerita yang dekat sama kehidupan orang Indonesia, tapi juga bisa memberikan suguhan yang bisa memanjakan mata dengan landscape yang bagus, ngangkat daerah-daerah Indonesia gitu ya. Jadi kita tahu setiap produksinya saya ngelihat ada nabrak stereotype gitu dengan aktor-aktor yang dipakai, pemain-pemain yang bukan aktor bahkan gitu. Jadi kayak ngerasa relate lah gitu sebagai orang Indonesia. Perhatikan. Action. Kalau begitu, kita atur su. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Biar saya yang di atas ah. Yang ringan yang di atas. Oscar paling atas. Terus Farel. Lu. Saya paling bawah. Menurut saya gitu yang saya lihat orang-orang yang tinggal di sini, terutama orang-orang yang langsung berbatasan dengan daerah perbatasan, mereka jauh lebih bahagia dibandingkan mungkin orang yang kayak saya tinggal di kota besar, dekat sama stres. Kebahagiaan itu jadi sangat sederhana di sini gitu. Ketika Farel dan Oscar hampir selesai menunjukkan jerigen-jerigen itu, orang keluar dan dari dapur dan mendorongkan uang kepada Farel. Di sini, kamu berdua di sini. Bos di sana, bos sebelah sana yang punya uang sebelah sana. Action. Baik sama dia. Terima kasih. Oke. Oke. Kalian panitia pembagian cat merah putih toh? Kenapa bisa tak salah warna? Kalian mau ganti merah putih dengan warna lain kah? Merah putih tidak bisa diganti ya Bapak. NKRI. Kita atur su. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Saya paling bawah. Saya Farel Berat. Papa Maliana. Mama Malimau. Saya Indonesia. Halo, nama saya Diki William Tatipikalawan, biasa dipanggil Diki. Dalam film Rumah Merah Putih ini, saya berperan sebagai Horacio Suarez. Mundur sedikit. Mundur sedikit. Semua kasih kebagian. Bapak. Cio, kasih musik, Cio. Ini adalah film pertama saya, dan saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Alenia Pictures berikan untuk saya. Teman-teman, kami mau pergi sekolah dulu ya. Dah. Kenapa dalam film Rumah Merah Putih ini kita mengangkat aktor-aktor anak-anaknya dari pemain setempat? Pertama, kita ingin memberikan kesempatan yang sama ke seluruh anak Indonesia untuk bisa berakting, Bermain dalam sebuah film. Bahwa semua anak punya kesempatan yang sama. Nah, ketika kita syuting di NTT, kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak di NTT. Khususnya anak-anak di Silawan, anak-anak di Atambua, anak-anak di Kupang. Tidak hanya anak-anak di Jakarta, tetapi seluruh anak di Indonesia, kalau diberikan kesempatan, pasti bisa. Dan mereka terpilih melalui proses casting yang cukup ketat. Perkenalkan beta bernama Patrick Johan Lunaklak. Jadi pada saat kami casting waktu itu di Kupang, Atambua, dan Silawan, itu peminatnya luar biasa. Dan inilah mereka-mereka yang terpilih nanti yang akan berperan dalam film Rumah Merah Putih. Patrick itu saya casting terakhir di Kupang, jam 8 malam. Dia datang dengan keluarganya. Dan ketika di casting, dia ketika ditanya, dia bilang bahwa ini saya belum pernah
ikut-ikut seperti ini. Dan saya gugup. Pengalamannya beta, pertama kali beta ikut casting begini, beta rasa gugup sejak pertama datang. Tetapi ketika dikasih skenario, dia bisa menginterpretasikan naskah itu dengan baik. Saya tidak kasih tahu. Ini nanti begini ya, ini enggak. Tapi dia bisa langsung mengekspresikannya dengan sangat baik sekali. Anak-anaknya ada Patrick sebagai Farel, ada Amori sebagai Oscar, ada Kelvin sebagai David, dan ada Anthony sebagai Anton, dan masih banyak lagi. Dan khusus untuk anak-anak, mereka semua adalah anak-anak asli NTT yang tinggal di daerah perbatasan. Buka jam berapa, Kakak? Tutup. Toko yang di sebelah. Kalau untuk Amori sebagai Oscar, dia cepat menangkap maksud dari naskah tersebut. Dan dari awal ketika saya lihat Amori, saya bilang inilah tokoh Oscar. Oscar, harga satu koleksi cat berapa ya? Mahal kawan. Lu bantu cat, bukannya punya rumah, sisanya buat kamu pakai. Oh, Farel dengan Oscar baku sahabat kau? Ya. Jual ayam kami 2. Jual cat kami 2. Ya. Setiap ada Oscar ada Farel, setiap ada Farel ada Oscar. Wih, andalan. Farel bagaimana menurut Oscar? Baik, dan teman paling terbaik Anton, Farel, David. Untuk seorang pemain baru, di hari ketiga dia bisa memainkannya dengan baik. Dan itu yang hal yang luar biasa yang saya dapat dari anak-anak ini. Hei Farel. Tidak apa-apa. Farel. Kalau mobil kami mobil modern. Kami mobil modern dong. Modern nih guys. Angka bang. Memang tidak mudah untuk membuat film keluarga, khususnya untuk syuting dengan anak-anak. Apalagi selama 1 bulan penuh, mereka harus berpisah dengan orang tua dan keluarga mereka. Walaupun mereka adalah anak-anak asli NTT, tetapi pada saat proses syuting selama 1 bulan, mereka tinggal bersama-sama kami dengan seluruh kru, dengan seluruh pemain dari Jakarta. Jadi kami tetap harus menjaga tidur mereka, makan mereka, vitamin mereka, bagaimana mereka tetap harus minum susu, minum vitamin supaya tetap sehat setiap hari, bagaimana juga tetap punya waktu bermain, sehingga mereka tidak kehilangan masa kanak-kanak mereka. Jadi bisa berakting dengan baik, tapi tetap sehat dan tetap menjadi anak-anak sebagaimana mereka biasanya.
Kalian panitia pembagian cat merah putih toh? Kenapa bisa tak salah warna? Kalian mau ganti merah putih dengan warna lain kah? Merah putih tidak bisa diganti ya, Bapak. NKRI. Hati. Kita atur tuh. Siapa yang di atas? Siapa yang di bawah? Saya paling bawah. Saya paling berat. Bapak Maliana. Bapak Malibau. Saya Indonesia. Karakternya Maria, orang yang pemalu, agak pemalu, tetapi dia juga go with the flow. Dia santai, dia sudah memiliki rutinitas hari-hari dia yang dia sudah bangun selama bertahun-tahun. Dia sudah menciptakan sebuah sistem dalam kehidupannya dia juga. Dan dia itu bisa dibilang sosok yang lebih mature pada umumnya. Maria itu juga orang yang hangat. Dia orang yang sangat happy dengan apa yang dia sudah punya dalam hidupnya. Tuhan berkati kalian. Tuhan berkati tentang Maria juga. Dari skenario sebetulnya dialog-dialognya Maria pun sudah membantu untuk mengeluarkan karakternya Maria itu seperti apa. Dan setelah itu aku lakukan juga tahap eksternal seperti perubahan dari fisik, penggelapan kulit, perubahan rambut. Untuk ngebangun chemistry-nya juga dengan anak-anak ini bukan suatu masalah sih, karena mereka juga open, apalagi yang cewek-cewek. Mereka juga sangat profesional, mereka sangat fun, mereka juga sangat open dengan apa yang akan masuk ke dalam hidup mereka. Jadi menurut aku untuk chemistry bukan suatu masalah sih dalam proyek ini. Untuk aku ngebuat refreshment, karena mereka itu masih pure dan pertama kali berakting. Dan mereka juga sangat-sangat fokus, sangat-sangat ambisius, sangat-sangat profesional. Jadi aku juga senang sekali bisa bekerja sama dengan mereka. Hai sahabat tersayang. Tadi syutingnya tuh lancar, menyenangkan. Semoga sebentar. Iya mereka semoga syutingnya lancar. Semoga sebentar syutingnya lancar sampai selesai. Cuacanya juga bagus. Amin. Karakter Orasio di sini dia macam karang taruna desa setempat, khususnya di Silawan, dan dia tuh jago beatbox. Dia mau bergaya ala kota tapi pas-pasan dengan warna-warna bajunya yang ngejreng. Pokoknya cool banget lah. Dia lucu juga, tapi ketika ada sesuatu yang sedih itu dia hatinya melo. Dia itu lebih dekat ke anak-anak. Nanti begitu ya, tektokannya gitu tuh enak. Kemana Oscar? Dokter bilang apa? Ruslan, Orasio, mereka karakter yang cukup kontras di film Rumah Merah Putih ini. Dan mereka memberikan warna yang unik dan menurut aku yang membuat film Rumah Merah Putih ini juga spesial dengan adanya karakter mereka. Kalian panitia pembagian cat merah putih toh? Kenapa bisa tak salah warna? Kalian mau ganti merah putih dengan warna lain kah? Hah? Bapak Daniel ini di kampungnya dia yang dituakan. Dia yang paling didengar lah di keluarganya, di sekitarnya, di masyarakat sekitarnya. Dan dia juga mantan milisi yang akhirnya memilih merah putih. Dia punya istri bernama Mama Rosa, punya 2 orang anak, Farel dan Bia. Tapi dia kalau di rumah, istrinya pangkatnya lebih setengah. Di luar dia boleh dituakan, boleh disegani atau ditakuti lah, karena pernah angkat senjata dan memilih merah putih. Tapi kalau di rumah, dia dengar apa semua kata Mama Rosa. Farel, lain kali kalau mau kasih tahu dulu. Ayam tidak dikasih makan. Kenapa toh? Karakter Rosalia di film ini sebagai perempuan Timur yang memang sifatnya terbuka,
hangat, tidak berbatas, ceria, tapi selalu standby gitu. Standby bukan untuk keluarganya aja, tapi untuk orang lain juga yang berhubungan dengan orang-orang yang disayangin, begitu juga sebaliknya gitu. Tempat orang minta makan di rumahnya, tempat sahabat-sahabat dari anak-anaknya main di rumahnya. Tipikal ibu-ibu timur lah yang selalu tahu jawaban, walaupun mungkin jawabannya bukan yang paling benar, tapi seenggaknya bisa membuat anak-anaknya oke, baik, saya percaya sama mama gitu. Slid 264, sin 20, shot 1, shot nih. Shoot 131. Oh, shoot 1, 31. Hah? Pemilihan 31 Shoot 1 sama. 31, Bi. Hah? Ulang. Inta kayak apa? Tik. Oh, shoot. Tik. Take tik. Anak-anak ini kalau sudah main itu suka lupa. Kalau di sini bilang main gila. Jadi di sini kita juga harus bisa berakting supaya mereka disiplin. Jadi memang kadang-kadang ketika mereka tidak serius, saya harus bersikap tegas untuk supaya mereka disiplin. Jadi di saat mereka main jangan terbawa ke aktingnya. Karena kalau mereka sudah tertawa itu Tidak bisa berhenti. tidak bisa berhenti. Ketika mereka main suka kacau. Nah disitulah kita harus menjaga moodnya. Jadi kadang kita harus tegas, kadang kita juga harus lembut. Nah ya itu yang harus kita bisa mainkan. Minta maaf kenapa? Hah? Karena tadi saya buat salah. Salahnya apa? Ayo. Tidak konsen, Terus? tidak serius. Terus jadi harus bagaimana? Hah? Harus bagaimana? Saya harus perbaiki kesalahan saya. Dengan cara? Serius, konsentrasi, Janji? janji. Bukan janji palsu ya. Ya. Yang betul ya? Yang bagus. Sip. Sekarang yang bagus. Oscar. Lebih cepat. Kelihatannya lebih cepat. Oscar. Saya tuh baru pertama kali lihat sutradara yang setelaten itu sama anak kecil. Kak Ale di sini bener-bener yang pemain anak kecilnya itu kan nggak sedikit ya. Tapi tuh nggak pernah saya lihat ada sutradara yang bener-bener satu-satu ngebrief gitu ya dengan pendekatan yang sangat-sangat personal, sehingga teman-teman yang bukan aktor profesional itu bisa bermain sebegitu luar biasanya gitu, ngasih energi yang luar biasanya dalam proses produksi film ini gitu. Oscar, wih tolong Oscar. Tolong. Tolong. Translate. Oke, tepuk tangan untuk Karet. Pemainnya. Saya mencoba bicara dari hati ke hati bahwa ya, yang saya perlukan seperti ini. Tolong jangan melakukan hal seperti ini. Lama-kelamaan bisa tidak terlalu sulit lah. Lewat film ini kita bisa melihat bakat-bakat dari anak-anak NTT, anak-anak lokal yang bisa bermain dengan sangat luar biasa. Jadi kita bisa tahu bahwa anak Indonesia punya bakat yang luar biasa. Yang Om, yang cut itu bilang cut itu apa Om? Om Ale bilang cut itu. Stop. Cut itu berarti mulai stop. Kalau action itu mulai. Kita mulai sudah. Mulai berakting. Film itu paling bagus sudah. Go kami bilang Alenia Princess. Ibu Meti tahu Ibu Meti? Pictures. Oh Pictures. Sekarang Alenia menuju Princess. Kevin lagi. Saya minum susu dulu. Kalian panitia pembagian cat merah putih toh? Kenapa bisa tak salah warna? Kalian mau ganti merah putih dengan warna lain kah? Merah putih tidak bisa diganti ya Bapak.